DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda yakni fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan penanggulangan narkotika, ruang terbuka hijau, penyelenggaraan penanaman modal, serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratna Ganisira Duhita. Merdeka! Bapak Ibu sudah salaman? Puasa ya? Agak lemes ya. Saya atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian yang telah hadir dan menyempatkan waktu untuk melaksanakan rapat paripurna hari ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada 15 April 2026 lalu, dan hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kota Malang terhadap 4 ranperda Kota Malang. Sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, saya akan menawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat acara pada rapat paripurna hari ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda. Yang pertama adalah fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan penanggulangan narkotika. 2. Ruang terbuka hijau. 3. Penyelenggaraan penanaman modal. 4. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung dengarkan dari juru bicara dari fraksi masing-masing fraksi. Kesempatan pertama saya berikan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Saudara Hajah Lea Mahdarina SD. Pimpinan rapat memberikan waktu kepada 7 fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap 4 ranperda yang dimulai dari fraksi PDI Perjuangan hingga fraksi Nasdem PSI. Pandangan umum fraksi terhadap 7 fraksi ini mempertanyakan terkait 4 ranperda yang dilempar oleh Wali Kota Malang pada 15 April lalu. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Di seluruh jajaran Forkopimda bersama yang menghormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang menghormati para staf ahli dan asisten kepala perangkat daerah, Sekretaris DPRD Kota Malang dan Direktur Perusahaan Daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Yang kami hormati para pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, rekan-rekan media dan undangan dan berbisnis yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia yang telah terlimpah kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna di
nomor 3, sanksi administratif berupa penggantian pohon, misalnya satu pohon ditebang diganti 10 atau sampai 50 pohon, seringkali hanya menjadi formalitas. Banyak ide pengganti yang diserahkan berkualitas rendah atau akhirnya mati karena tidak ada kewajiban pemeliharaan pasca penyerahan. Sehingga dulu ditambahkan klausul bahwa pohon pengganti harus memenuhi kualifikasi standar spesifikasi teknis, misalnya diameter bakal tertentu, bekas kerja tinggi dan adanya masa garansi tertentu, atau kewajiban biaya pemeliharaan selama 1 tahun mulai berlaku. Mohon penjelasan. Sehingga perlu ditambahkan poin khusus mengenai jaringan 4. Definisi difabel ayat 1 pasal 1 ayat 46. Pasal 55 mewajibkan fasilitas difabel, namun seringkali fasilitas ini pasal 34 dalam penempatan utilitas atau contoh setelah dalam Kesempatan untuk fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kepada Saudara Haji Abdul Wahid disilakan. Pemberantasan penyalahgunaan dan penanggulangan narkotika. 2. Ruang terbuka hijau, pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika. 2. Ruang terbuka hijau. 3. Penyelenggaraan penanaman modal dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ucapkan terima kasih yang terhormat saudara pimpinan rapat atas waktu dan kesempatan kepada kami. Yang kedua, kami hormati saudara wali kota yang telah menyampaikan penjelasan 4 perda ini. Sidang paripurna dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah menelaah dan mencermati 4 perda ini, dalam kesempatan ini kami memberikan catatan, pertanyaan dan pernyataan penting dalam pandangan umum ini sebagai berikut. 1. Fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan penanggulangan narkotika. Fraksi PKB melihat bahwa beredarnya narkotika di Kota Malang menjadi ancaman yang sangat serius yang berdampak pada aspek sosial, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan bahkan terhadap moral masyarakat, terutama kalangan remaja dan anak-anak muda. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Fraksi PKB memandang bahwa rencana jaringan dan klasifikasi jalan yang tertuang dalam rencana itu jaringan lalu lintas dan angkutan jalan membutuhkan sinkronisasi yang kuat dengan kondisi real di lapangan, terutama terkait kapasitas jalan dan pertumbuhan kendaraan di Kota Malang yang terus meningkat. Bagaimana strategi pemerintah Kota Malang dalam memastikan pelaksanaan klasifikasi jalan tersebut dapat efektif mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas? Mohon penjelasan. Terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas, fraksi PKB memandang bahwa kebijakan pembatasan kendaraan pada waktu dan koridor tertentu berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Bagaimana skema kebijakan yang akan diharapkan agar tetap menjaga keseimbangan antara kelancaran lalu lintas dan kepentingan masyarakat pengguna jalan? Mohon penjelasan. Kemacetan baru. Dalam hal ini fraksi PKB menanyakan 4-7 terbaca. Baik, kesempatan berikutnya kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera kepada Saudara Haji Rohmat Esos, disilakan. Burung merpati terbang ke taman, hingga sejenak di atas dahan. Rapat paripurna suasana nyaman, niat yang baik penuh harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi PKB
unsur narkotika, kedua ruang terbuka hijau, ketiga penyelenggaraan anak muda, dan keempat penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah atas nikmat karunia. Berikutnya hari yang terakhir nomor 21. Fraksi PKS mencermati bahwa terdapat sangat banyak pasal dalam praperda ini yang sudah ya tadi. Berarti saya komentari Pak Wali dan Pak Sekda, ya. Ini perda sudah kita bikin, tapi jangan sampai mandul. Saya berharap begitu. Jadi mandul maksudnya kok gak dilakukan, kok gak sesuai gitu. Perda sampah gitu. Tapi banyak orang yang melanggar perda itu. Perda itu saya ketua sendiri kalau 4 tahun 2020. Betul? Itu hasilnya itu. Betul? Ibu yang cantik itu kita jadi anggota saya. Ya, kita dibanding. Betul ya. Cok, tapi dalam pelaksanaannya kayak Satpol PP kok nggak benar gitu. Belum diperintah, harusnya sudah diperintah. Lapangan akhirnya saling menyalahkan. Hadirin, yuk kita jaga keamanan dengan penuh boys berkelas. Kalau tidak dilakukan, maka bukan boys berkelas, tapi kemudian cemas. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pandangan fraksi PKS di BPD Pertama. Akhirnya kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, termasuk apa yang saya sampaikan kalau tidak enak di hati, mohon dimaafkan. Berikutnya, kesempatan kita berikan kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya kepada Saudara Dani Agung Prasetyo, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Gerindra Fraksi Gerakan Indonesia Raya Kota Malang. Pandangan umum Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan penanggulangan narkotika yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat serta melemahkan ketahanan nasional di masa depan di Kota Malang. Fenomena ini menjadi tantangan besar, mengingat status wilayah yang masih dianggap kritis dalam hal narkotika berdasarkan data Badan Narkotika Kota Malang. Meskipun sempat terjadi penurunan dalam jumlah kasus pada tahun 2020, angka penggunaan narkotika masih cukup signifikan dengan sebaran usia mulai sekolah, anak sekolah hingga dewasa. Tingginya angka pengguna di rentan usia produktif, khususnya usia 20 sampai 24 tahun, dengan alasan menyadari perlunya langkah penanganan yang maksimal dan utuh dari pemerintah Kota Malang dalam pembangunan Kota Malang yang berkelanjutan, berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Apa sih visi Kota Malang yang besar dan lonjakan jumlah penduduk telah menimbulkan tekanan signifikan terhadap kesejahteraan lahan, sehingga luas RTH semakin menurun akibat konversi lahan menjadi zona pemukiman dan komersial. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang terarah beserta kepastian hukum untuk mempertahankan dan mengembangkan fungsi RTH sebagai paru-paru urban, zona resapan air, serta arena interaksi sosial dan inklusif selaras dengan dinamika kebutuhan kota kontemporer. Izin Pak Wali, fraksi Gerindra kayu bersambut dengan fraksi PKS, yang artinya jangan sampai ada beberapa orang yang punya hak milik tapi tidak bisa membangun dikarenakan objek tersebut dikenakan ruang terbuka hijau. Jadi mohon solusinya. Sekarang saya berikan kepada fraksi Partai Golongan Karya kepada Saudari Sri Mulyana, disilakan. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat, setelah mempelajari dan mencermati 4 raperda Kota Malang tersebut, serta sambutan Wali Kota Malang menggunakan 4 raperda dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian 4 raperda Kota Malang pada hari Rabu 15 April 2026 yang disampaikan oleh Wakil
fraksi Partai Golkar, maka kami fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang perlu menyampaikan pandangan umum fraksi sebagai berikut. A. Terhadap Ranperda Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Penanggulangan Narkotika. 1. Fraksi Partai Golkar menyambut baik inisiatif penyusunan Ranperda ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Namun, kami juga menanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah kota dalam mengimplementasikan regulasi ini bagi masyarakat Kota Malang. 35 dan 36 terbaca. Selanjutnya, B. Terhadap Ranperda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Poin 37. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa Ranperda ini harus menempatkan keselamatan pengguna jalan sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi terkait manajemen lalu lintas, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat. Mohon tanggapan. 38. Fraksi Partai Golkar mencermati bahwa tingkat kemacetan di seluruh ruas jalan utama Kota Malang semakin meningkat, khususnya pada jam sibuk dan kawasan pendidikan serta pusat ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas yang terintegrasi. Kami mohon penjelasan langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah kota untuk mengurangi kemacetan secara sistematis dan berkelanjutan. 39-40 terbaca. 41. Tingginya angka kecelakaan menunjukkan belum optimalnya implementasi program keselamatan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 143 tentang program keselamatan LLAC. Fraksi Partai Golkar mohon penjelasan langkah nyata pemerintah kota dalam menjalankan program keselamatan tersebut secara efektif. Berikutnya kesempatan untuk fraksi damai kepada saudari Wiwi Sulaihani, silakan. Kesempatan yang berbahagia ini, fraksi damai mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna Dewan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi damai terhadap 4. Rancangan peraturan daerah tentang 1. Fasilitas pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan penanggulangan narkoba. 2. Ruang terbuka hijau. 3. Penyelenggaraan penanaman modal. 4. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Setelah mencermati dan mempelajari materi 4 Ranperda Kota Malang yang telah disampaikan oleh Kota Malang dalam rapat paripurna pada hari Rabu 15 April 2026, serta melalui pembahasan pada tingkat fraksi, maka fraksi Damai Kota Malang memandang perlu untuk memberikan saran masukan, pendapat dan pertanyaan melalui pandangan umum fraksi terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kota Malang sebagai berikut. A. Pandangan umum fraksi terhadap fasilitas pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan penanggulangan narkoba. 1. Upaya pencegahan dan pendidikan. 1. Upaya pencegahan dan pendidikan sejalan dengan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Kami mengusulkan langkah-langkah strategis sebagai berikut. A. Integrasi kurikulum, memasukkan materi edukasi tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika ke dalam kurikulum lokal melalui jenjang pendidikan anak usia dini hingga tingkat perguruan tinggi. Pemberdayaan keluarga mengintegrasikan program deteksi dini dalam lingkungan pemberdayaan keluarga agar profesi penyalahgunaan narkotika dapat dikenali sejak dini di lingkungan rumah tangga. D. Pandangan umum fraksi terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan. 1. Sinkronisasi tata ruang dan manajemen lalu lintas. Kami dari fraksi Damai berpendapat bahwa penyelesaian
komprehensif. Oleh karena itu, kami dari fraksi Damai mempertanyakan sejauh mana Raperda ini mampu dalam mengintegrasikan sistem LLAJ dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW khususnya dalam hal pengendalian bangkitan lalu lintas di kawasan pusat, keramaian, baru maupun kawasan pendidikan. Hal ini sangat krusial mengingat perencanaan tata ruang merupakan langkah fundamental dalam memproyeksikan volume lalu lintas yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan di Kota Malang. Berikutnya, terakhir dari fraksi Nasdem PSI ada Saudara Kristina Yanwarti SSI, silakan. Yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mengawali penyampaian pandangan umum ini, kami fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang diberikan guna menyampaikan gagasan, ide, saran yang termaktub dalam pandangan umum fraksi terhadap 4 ranperda sebagaimana disebutkan sebelumnya. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang mencermati dan mempelajari 1. Naskah 4 rancangan peraturan daerah, 2. Naskah akademik 4 rancangan peraturan daerah, 3. Hasil rapat fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang. Maka izinkanlah kami menyampaikan beberapa catatan, pertanyaan, saran, dan masukan sebagai berikut. Terhadap Ranperda P4GN. 1. Fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang menyambut baik Ranperda P4GN yang merupakan langkah positif dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkotik di Kota Malang. Meskipun bila mana kami tarik ke belakang, usulan Ranperda P4GN atau Perda Anti Narkotika ini sejatinya cukup terlambat karena sudah jauh diusulkan oleh banyak kelompok masyarakat di Kota Malang sejak bertahun-tahun lalu. Mengingat undang-undang narkotika sendiri sudah ada sejak 17 tahun yang lalu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 5. Secara umum, fakta yang banyak ditemukan di lapangan adalah masyarakat yang membuat beberapa kegiatan di jalan kota, pembuatan peta jalan, pembuatan alat pembatas kecepatan, dan sebagainya. Terkadang dilakukan di jalan yang masuk dalam klasifikasi jalan kota. Banyak yang beralasan hal itu dilakukan akan menjaga keamanan dari pengemudi yang berkendaraan dan dengan kecepatan tinggi hingga agar jalan tersebut tidak dilewati pada jam-jam tertentu. Terkait berbagai hal ini, mohon penjelasan bagaimana Perda LLAJ mengatasi permasalahan tersebut. Mohon penjelasan. 6-7 terbaca. Demikian pandangan umum fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang terhadap 4 ranperda. Semoga saran, masukan, pertanyaan, dan catatan strategis ini bisa menjadi input dalam menyusun regulasi yang solid dan berdampak positif bagi pembangunan Kota Malang ke depan. Mohon maaf bila ada tutur kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Malang, 27 April 2026. Fraksi Nasdem PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Ketua Dito Arif Nurmadi SAPMAP. Usai penyampaian pandangan umum dari 7 fraksi tersebut, Ketua DPRD Kota Malang Amit Tiaratna Ganisira Duhita mengatakan bahwa pandangan umum fraksi tersebut merupakan bagian awal dari proses legislasi daerah. Ia menambahkan bahwa catatan yang disampaikan fraksi bukan untuk langsung ditanggapi dalam forum paripurna, melainkan menjadi rekomendasi awal agar pemerintah kota dapat memberikan penjelasan lebih mendalam. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap
bersyukur alhamdulillahirobbilalamin rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 perda. 1. Fasilitasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan penanggulangan narkotika. 2. Ruang terbuka hijau. 3. Penyelenggaraan penanaman modal. 4. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan pada hari ini Senin tanggal 27 April tahun 2026 tepat pukul 12.16 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, 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 Om Namo Buddhaya. Sementara, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM memberikan apresiasi atas masukan dari 7 fraksi DPRD tersebut. Wali Kota menilai masukan dari fraksi akan memperkaya substansi regulasi sebelum memasuki pembahasan lanjutan. Apa yang disampaikan pada saya, nanti insya Allah minggu depan kita jawab, ya, karena ini kan baru proses pengusulan, nanti setelah kita jawab nanti akan ada pembahasan lebih lanjut dengan pansus. Ya, jadi saya tidak bisa menjawab di sini, nanti kita jawab pada saat jawaban pandangan ini minggu depan, ya insya Allah minggu depan. Masukan dewan tadi seperti apa Pak? Ya banyak sekali masukannya dan ini untuk memperkaya karena kan kita baru melempar perda ini dan belum kita bahas dan ini beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Nah, nanti kita akan bahas dan nanti juga akan dibahas lagi oleh pansus. Pak, terkait dengan RTH tadi Pak, ada yang belum mencapai dengan regulasinya, masih berapa persen? Ya, itu kan sesuai dengan RT/RW. Karena sistem kita memang kurang lebih kita ada 17%. Nah, untuk mencapai 30% itu ada upaya. Nah, upaya-upaya ini sudah kita lakukan. Nah, untuk lebih mempertegas ini perlu ada satu perda tindak lanjut dari RT/RW itu, yaitu dengan perda RTH. Jadi untuk lanjutnya supaya nanti juga ada sanksi dan lain-lain nanti akan kita masukkan dalam RTH tersebut. Ya itu mestinya kan bagian dari kita, jadi saya tidak dalam posisi menanggapi sebetulnya. Tapi yang jelas catatan-catatan itu kan sudah teman-teman pelajari, masing-masing fraksi pelajari, kemudian menjadi menjadi satu rekomendasi tambahan untuk supaya pemerintah kota itu bisa menjelaskan lebih lanjut tentang segala poin-poin yang tadi sudah disampaikan, sehingga nanti harapan kami jawabannya itu bisa menjadi satu titik rekomendasi ketika nanti teman-teman pansus itu membahas. Jadi sudah ada paling tidak brief awal, penjelasan awal gitu tentang itu. Pansusnya dibentuk apa? Rencana nanti kita akan segera bentuk di dalam minggu depan setelah jawaban wali kota ya, kita bentuk langsung kerja. Targetnya berapa? 4 RT? Iya 4, maksudnya targetnya berapa? Targetnya mungkin ada 3 bulan atau 4 bulan? Itu sebenarnya kalau kami sih pengennya cepat, tapi kan sekali lagi tergantung dari substansi yang mungkin poin-poin yang masih butuh pembahasan lebih lanjut, butuh konsultasi lebih lanjut. Nah harapan kami sih bisa cepat ya. Ya sebenarnya sih kami sudah mengkritisi itu dari awal ketika RT/RW itu kemudian disahkan. Karena kan ternyata di dalam RT/RW itu prosentasenya tidak sesuai dengan bare minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga harapan kami dengan adanya RTH ini, perda RTH ini itu bisa kemudian mempercepat prosesnya atau lebih menegaskan kembali proses-proses yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Ini kan bentuk komitmen sebetulnya. Nah memang kalau di perda RT/RW itu kan mereka hanya menjelaskan tata ruangnya saja, tata kewilayahannya aja. Tetapi dengan adanya perda RTH ini kami berharap di situ lebih normanya lebih dapat aja lagi gitu. Menurut Ibu bagaimana caranya supaya bisa dapat 30% itu sementara lahannya? Ya kita petakan lagi. Kalau lahan memang kita udah nggak bisa perluas lagi, tapi kita petakan lagi mana sih sebetulnya izin-izin yang melanggar, sehingga tidak untuk diperpanjang. Kemudian kita alihkan menjadi RTH, kan bisa seperti itu. Kita petakan lagi sebetulnya ruang-ruang atau bagian-bagian
di tata kewilayahan di Kota Malang itu yang melanggar-melanggar yang mana. Yang melanggar-melanggar yang mana, ya sudah izinnya tidak dilanjutkan. Ini termasuk rumah-rumah di bantaran sungai itu termasuk? Ya kalau itu memang kan dari dulu sudah melanggar ya sebetulnya. Tapi kan di sini ada lintas kewenangan juga, di situ kan ada asetnya BPWS, provinsi dan lain sebagainya. Sehingga ini yang masih kami ingin telusuri kalau berkaitan tentang sempadan sungai tadi ya. Simon Alfredo melaporkan.